Halo teman-teman seperjuangan, selamat datang di channel Easy Course. Di video kali ini, saya akan bahas materi TIU untuk persiapan CPNS tahun 2023 untuk materi aritmatika sosial. Oke, sebelum kita bahas tentang contoh-contoh soal dari aritmatika sosial ini, kita bahas dulu tentang materinya ya. Nah, di sini saya akan memberikan rumus singkat tentang persentase keuntungan, persentase kerugian, dan berapa harga bersih serta tentang bruto. Oke, di sini yang pertama adalah persentase keuntungan itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli barang per harga beli dikali 100%. Nah, untuk persentase kerugian, teman-teman tinggal ingat saja bahwa ini adalah kebalikan dari keuntungan. Kalau keuntungan harga jual itu akan lebih besar dibandingkan harga beli, sehingga di sini jadi harga jual dikurangi harga beli. Kalau untuk kerugian, harga beli lebih besar dari harga jual sehingga menjadi harga beli dikurangi harga jual dibagi harga beli dikali 100%. Nah, sedangkan tuh harga akhirnya atau harga bersihnya itu sama dengan harga kotor dikurangi diskon. Jadi kalau misalkan di sini harga yang sebenarnya itu adalah harga label dikurangi diskonnya. Oke, yang berikutnya untuk bruto, bruto sama dengan neto ditambah tara. Nah, bagaimana penerapan rumus-rumus ini nanti kita lihat saja di contoh soalnya ya. Yang berikutnya bagaimana perhitungan pajak. Nah, untuk perhitungan pajak di sini ada 3 rumus singkatnya. Yang pertama adalah penghasilan yang kena pajak itu sama dengan besar gajinya dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nah, berapa besar pajak penghasilannya itu sama dengan persentase pajaknya dikali penghasilan yang kena pajak tadi, berarti dari yang rumus yang di atas. Nah, sehingga kalau untuk mencari gaji berapa gaji yang diterima, itu sama dengan besar gaji dikurangi besar pajak penghasilannya. Oke, nah kita lihat contoh-contoh soal mengenai aritmatika sosial ini atau yang biasa juga disebut sebagai matematika aljabar. Yang pertama adalah seorang pedagang menjual motor dengan harga 15.400.000. Jika pedagang memperoleh untung 10%, berapakah harga beli motor tersebut? Kalau kita ikuti rumus yang tadi, berarti kan persentase keuntungan itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Oke, nah persentase keuntungannya adalah 10%, berarti di sini 10% sama dengan harga jualnya adalah 15.400.000. Oke, dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Oke, nah teman-teman ini coret dulu persentasenya ya. Oke, karena ini beda ruas maka persentasenya bisa kita coret. Berikutnya ini juga nolnya hilang 1, ini nolnya hilang 1. Oke, lalu buat pemisalan misalkan saja harga belinya sebagai X. Setelah itu, maka ini kan jadi X nih, ya kan? Ini jadi X, ini juga menjadi X. Lalu kita kalikan, ini kalikan ke sebelah kirinya ya. Maka 1 kali X berarti X sama dengan 15.400.000 dikali 10. Berarti jadi 154 juta dikurang ini X dikali 10. Berarti jadi 10X. Nah, berikutnya kita pindah ruaskan yang sama. Berarti ini min 10X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena di sini nilai negatif, ya kan? Ini nilai negatif. Kalau ingin kita pindahkan ke sebelah kanan jadi bernilai positif. Berarti jadi X tambah 10X sama dengan 154 juta. Oke, sehingga X tambah 10X adalah 11X sama dengan 154 juta. Oke, maka X sama dengan, nah teman-teman tidak usah merasa perhitungan ini susah, ya kan? Ini kan artinya 154 juta dibagi 11, itu sama saja dengan 154 dibagi 11. Nah, itu kan nanti hasilnya adalah 14. Lalu tinggal tambahkan angka nolnya, berarti jadi 14 juta. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua, Roni memiliki penghasilan sebesar 2 juta per bulan. Penghasilan tidak kena pajak adalah 1 juta. Jika pajak penghasilan 12%, maka besar penghasilan bersih Roni adalah, oke, teman-teman tinggal lihat kembali rumus yang barusan ya. Berarti
Untuk besar gaji yang kena pajak, oke, yang kena pajak itu adalah total gaji dia dalam sebulan adalah 2 juta, oke, dikurangi 1 juta ya. Maka penghasilan yang kena pajak itu adalah 1 juta rupiah. Berikutnya, berapa besar pajak penghasilannya? Oke, besar PPh-nya adalah, nah berapa persen? 12% pajak penghasilannya, berarti 12% dari 1 juta, karena penghasilan yang kena pajak adalah 1 juta. Oke, ini tinggal coret nolnya 2, ini coret 0 2, 12 kali 1 tetap 12, tambahkan nolnya tinggal 4. Maka 120.000. Sehingga besar penghasilan bersihnya, oke, tinggal kita kurangi. Penghasilan bersih sama dengan total gaji dia tadi dalam 1 bulan adalah 2 juta. 2 juta dikurangi besar pajak penghasilannya 120.000. Berarti itu tinggal 1.880.000. Maka jawabannya yang tepat adalah jawaban yang D. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Alvin meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 16% per tahun. Jika Alvin akan mengangsur selama 6 bulan, besar angsurannya adalah, nah, di sini si Alvin itu berarti uang yang dia pinjam itu hanya diangsur selama 6 bulan. Sehingga besar bunganya kalau per tahun adalah 16%, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti kalau 6 bulan itu hanya setengah tahun, berarti setengah besar bunganya ya. Besar bunganya itu hanya setengah dari bunga per tahunnya. Berarti setengah dari 16%, yaitu 8% lah besar bunganya. Sehingga kalau misalkan kita totalkan pinjaman dia dengan bunganya, maka totalnya itu sama dengan 1 juta ya, ditambahkan dengan bunganya itu kan 8% atau 8/100 dari pinjamannya, yaitu 1 juta. Berarti dikalikan 1 juta. Sehingga menjadi 1 juta ditambahkan, oke, ini kita hitung, coret nolnya 2, ini coret 2, berarti ini menjadi 80.000. Oke, berarti besar bunga yang harus dibayar selama 6 bulan itu hanya 80.000 ya. Berarti jadi 1.080.000. Nah, ini akan diangsur selama 6 bulan. Yang ditanya adalah berapa besar angsurannya per bulan. Berarti ini tinggal kita bagikan dengan 6. Nah, tinggal bagikan 108 dibagi 6 saja. Oke, supaya memudahkan teman-teman menghitung. 108 dibagi 6 itu adalah 18. Tambahkan nolnya 4, berarti 180.000 lah per bulan yang harus dia bayarkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mari kita bahas lagi soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga 45 juta. Oke, ini bukan harga per 1 ekor sapi, tapi total dari beberapa ekor sapi yang dia beli. Kemudian dijual dengan harga 52 juta. Semuanya tadi dijual dengan harga 52 juta. Petani tersebut mendapatkan untung 700.000 per ekor. Berapa ekor sapi yang dibeli dan dijualnya itu? Oke, dari hasil penjualan dia dapatkan untung, berarti untung besar untungnya ya, bukan besar persen untungnya. Besar untungnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Berarti sama dengan 52 juta, saya singkat dengan juta JT saja ya, dikurangi 45 juta. Berarti ini sama dengan 7 juta. Nah, katanya dia mendapatkan untung 700.000 per ekor. Berarti berapa banyak jumlah sapinya? Tinggal 7 juta dibagi keuntungannya per 1 ekor adalah 700.000. Berarti totalnya ada 10 ekor lah yang dia beli. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Kayak masih gampang ya teman-teman. Mari kita lihat contoh soal yang berikutnya. Harga sewa kereta dorong bayi di sebuah toko. Oke, ini toko maksudnya ya. Penyewaan adalah 150.000 pada bulan pertama, sedangkan kelebihan seminggu berikutnya dikenai denda 35.000. Jika suatu hari Hana menyewa kereta bayi dan diharuskan membayar 255.000,
maka Hana menyewa kereta dorong itu selama berapa bulan atau berapa hari. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Oke. Kalau misalkan tuh 1 bulan ya, berarti 255.000. Anggaplah untuk 1 bulan berarti dikurangi 150.000. Oke, berarti sisa 105.000. Nah, berarti dia lebih dari 1 bulan. Karena kalau 1 bulan itu 150.000. Dan nggak nyampe 2 bulan. Kalau 2 bulan berarti harus 300.000 dong, kurang duitnya ya. Oke, terus sedangkan kelebihan seminggu berikutnya dikenai 35.000 per minggu. Berarti ini tinggal kamu bagi dengan 35.000. Sehingga hasilnya adalah 3. Sehingga si Hana itu tadi akan menyewa kereta dorong selama 1 bulan 3 minggu saja. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang ember. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Contoh-contoh soal aritmatika sosial ini masih contoh-contoh soal yang sederhana. Nah, di video-video berikutnya kita akan membahas soal-soal yang tipenya lebih sulit atau tipe HOTS dan juga untuk materi-materi lain selain materi aritmatika sosial. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya.